Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalam ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a sunnatahu wa iqtada bihuda ila yaumil liqa illa amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbis shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sadaqallahul azim. Amma ba'du, alhamdulillah ala ni'matil Islam wa kafa biha min ni'mah. Saudara kaum muslimin dan muslimat, pemerhati senja Ramadan yang insyaallah berbahagia dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak terasa kita sudah memasuki putaran yang kedua yang dikatakan bahwasanya awaluhu rahmah wa awsatuhul maghfirah wa akhiruhu itqum minan nar. Awsatuhu, di pertengahan, yang merupakan ampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Allah curahkan ampunan-ampunan kepada hamba-hambanya. Lalu apa yang telah berbekas pada diri kita khususnya selama kita menjalani awal-awal bulan Ramadan tersebut? Apakah sudah ada perubahan pada diri kita? Apakah sudah ada perbedaan kelakuan pada diri kita, yang mana itu adalah merupakan sir rahasia-rahasia terbesar? Ataukah kita ditakutkan tidak mendapatkan rahasia-rahasia tersebut karena kelakuan kita sama, tidak ubahnya? Patut untuk kita di bulan Ramadan ini sebetulnya menjadi suatu titik untuk memperbaiki kelakuan kita, memperbaiki daripada perbuatan kita, menjauhkan daripada perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, segala kemaksiatan, khususnya kemaksiatan yang ada pada diri kita, pada hati kita. Berapa kuat kita menjaga lisan kita untuk tidak berhibah, namimah, atau tetap tidak ada ubahnya, tidak ada manfaatnya puasa yang kita jalankan, padahal hibah tersebut merupakan perbuatan yang dibenci oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena suatu ketika Sayyidatina Aisyah mengatakan kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, hasbuka min Safiyah." Sayyidina Aisyah berkata kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, cukuplah bagimu dengan Safiyah." Memerah wajah Rasulullah, mengatakan kejelekan orang lain atau aib orang lain di luar daripada orang tersebut. Memerah wajah Rasulullah, sehingga Rasulullah mengatakan kepada Aisyah, "Ya Aisyah, laqad qulti kalimatan law muzija bihal bahru lamazajathu." Wahai Aisyah, ucapan kau yang kau ucapkan tadi, walaupun sedikit, andai kata ucapan tersebut dicampur dengan air laut, maka akan berubah air laut. Begitu besar bahaya tentang hibah. Bahkan Allah berfirman di dalam Al-Quran, "Wala yakhtab ba'dukum ba'dan uhibbu ahadukum an ya'kulu lahman akhihi maitan fakarihtumuh." Janganlah kalian sibuk membincangkan satu sama lain. Adakah seseorang di antara kalian yang suka memakan daging
yang sudah mati, bangkai, pasti akan merasa jijik. Bahkan Allah mengibaratkan menghibah itu sama aja memakan bangkai saudaranya. Pasti tentunya kita akan jijik. Maka seharusnya kemuliaan bulan Ramadan tersebut kita dapatkan dengan perubahan daripada sifat-sifat jelek kita. Kita lebih bisa untuk mengerem daripada perbuatan-perbuatan yang dilarang. Padahal dalam hadis baginda Nabi mengatakan, idza jaa Ramadan futihat abwabul jannah wa khuliqat abwabun nar wa sufidatis syayatin. Diikat setan-setan, tapi kok masih? Apakah iman kita yang terlalu lemah sehingga masih melakukan? Padahal kita tahu kita punya malaikat yang selalu bertugas mencatat amal-amal kita. La ma yalfadu min qaulan illa ladaihi raqibun atid, dalam firman-Nya Allah. Setiap kata yang kita ucapkan keluar itu sudah dicatat oleh raqib dan atid, ya. Maka hati-hati. Juga ini bisa menghancurkan daripada amalan-amalan kita, perbuatan maksiat ini. Rasulullah bersabda, sitatul asya tuhbitul a'mal. Ada 6 perkara yang bisa menghancurkan amal. Yang pertama apa? Al-istighalu bi uyubin nas, yaitu suka mencari kesalahan orang lain, mencari aibnya orang lain. Ibarat pepatah, semut di seberang lautan nampak, gajah di pelupuk mata tidak tampak. Padahal Rasulullah sudah mengatakan, man satara musliman satarallahu yaumal qiyamah. Barang siapa yang menutupi aib muslimnya, saudara muslimnya, maka Allah akan menutup aibnya nanti di yaumil qiyamah. Kita ini saudara, ya. Al muslim ihwa. Seorang muslim ini satu saudara. Apabila satu sakit, tentunya kita merasakan sakit. Maka al-istighalu bi uyubin nas bisa merusak pahala amal kita, bahkan puasa kita. Yang kedua apa? Ghaswatul qulub, hati yang keras. Beda pendirian keras dengan hati yang keras, ya. Sayyidina Umar ini punya watak sifat yang keras, pendirian yang keras, tapi hatinya tidak keras. Pada saat Rasulullah meninggal, dikabarkan ke Sayyidina Umar ngamuk dengan mengeluarkan pedangnya, mengatakan, siapa yang mengatakan Muhammad mati, maka aku tebas lehernya. Tapi kemudian Sayyidina Abu Bakar datang, dia berpidato, berkhutbah, man kana ya'budullah fa innahu hayyun la yamut wa man kana ya'budu Muhammadan fa inna Muhammadan qad mata. Barang siapa yang menyembah Allah, maka Allah adalah sesungguhnya kekal, tidak akan pernah mati. Dan barang siapa yang menyembah Nabi Muhammad, sesungguhnya Nabi Muhammad telah mati. Hancur hati Sayyidina Umar, meleleh, mengakui bahwasanya bukan mempunyai sifat keras, bukan berarti harus mempunyai hati yang keras. Hatinya lembut Sayyidina Umar. Itu yang kedua, hati keras bisa merusak pahala puasa. Yang ketiga apa? Hubbud dunya, terlalu mencintai dunia. Boleh kita mencari kebutuhan dunia untuk kebutuhan kita saja, tapi bukan untuk mendewakan sampai segala sesuatunya yang dipikirkan dunia. Bangun tidur terpikir dunia, bagaimana nanti kerjaan kita, bagaimana meeting kita, bagaimana apa yang akan kita dapatkan. Lah, Allah akan mengacak-acak urusan kamu di dunia. Barang siapa yang umatnya bangun pagi langsung berpikiran dunia. Sebaliknya, mereka umatnya hamba Allah
yang bangun dia memikirkan Allah, maka Allah akan rapikan urusannya. Hubbud dunia bisa menghancurkan pahala puasa dan pahala amal-amal yang lain. Yang keempat, qillatul haya, sedikit rasa malu. Ya, ada pepatah yang mengatakan patah Arab, bul zam-zam fatu'rab. Ya, kalau ingin kencingi air zam-zam, niscaya engkau akan terkenal. Maksudnya apa? Sekarang orang ini untuk mencapai ketenaran, mereka mengorbankan rasa malu. Malunya dibuang, yang penting tenar. Banyak daripada umat baginda Nabi Muhammad sekarang yang auratnya terbuka, padahal itu bukan ajaran daripada ajaran Islam. Mudah-mudahan kita dijadikan keluarga kita termasuk orang-orang yang bisa menjaga auratnya, anak-anak kita, istri kita, saudara, semua keluarga kita, baik itu semua kaum muslimin. Amin amin ya rabbal alamin. Dan yang kelima, tulul amal, panjang angan-angannya. Ya, punya angan-angan setinggi langit, sulit dicapai, padahal dia tidak mampu. Akhirnya apa? Perbuatan maksiat yang dijalankan untuk mendapatkan ketenaran, untuk mendapatkan sesuatu yang dia inginkan, bingung. Akhirnya mencuri, merampok, berdusta untuk mendapatkan hal yang diinginkan. Maka memperpanjang angan-angan itu bisa merusak amal-amal yang kita lakukan, termasuk amalan puasa. Yang terakhir, zulmu la yantahi, yaitu zalim yang tidak ada hentinya, tidak ada selesainya. Zalim terus, zalim kepada diri kita. Ya, Allah berikan anggota tubuh kita yang komplit, tidak kita syukuri untuk berbuat kebaikan kepada Allah, malah diperbuatkan untuk maksiat. Zalim kepada sesama makhluk Allah, suka menyakiti orang lain. Zalim kepada Allah, haknya Allah tidak dipenuhi. Sebagai hamba kita wajib sujud tunduk kepada Allah, tapi kita malah membangkang seakan-akan kita melawan Allah subhanahu wa ta'ala. Na'udzubillah. Mudah-mudahan kita dijauhkan daripada sifat-sifat tercela tersebut, agar amalan-amalan kita tidak rusak di kemudian hari di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, nas'alukal jannata wa na'udzubika minan nar. Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Hada minni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.